ASDP terapkan sistem satu pintu bagi kendaraan di Pelabuhan Merak. Menlu kecam kekerasan terhadap relawan GSF 20 yang tiba di Indonesia. Halo Mitra TA TV, beragam peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di tanah air akan kami hadirkan dalam TA Petang kali ini, merupakan hasil kerjasama TA TV bersama Kantor Berita Antara, edisi Selasa 26 Mei 2026, bersama saya, Siono Herpram. Kita masuk ke berita pertama. PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ASDP Indonesia Ferry Cabang Utama Merak pada Senin 26 Mei mulai memberlakukan sistem satu pintu pada kendaraan yang akan masuk ke Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. General Manager ASDP Cabang Utama Merak, Umar Imron Batubara mengatakan sistem tersebut dilakukan menjelang program sterilisasi pelabuhan pada 1 Juni mendatang yang ditujukan untuk memperlancar arus kendaraan yang masuk ke Pelabuhan Merak. Jelang penerapan sterilisasi Pelabuhan Merak pada 1 Juni mendatang, PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ASDP Indonesia Ferry Cabang Utama Merak Senin 25 Mei melaksanakan sistem satu pintu bagi semua kendaraan yang akan masuk ke Pelabuhan Merak, Kota Cilegon. General Manager ASDP Indonesia Ferry Cabang Utama Merak, Umar Imron Batubara, mengatakan pemberlakuan sistem satu pintu ini dilakukan untuk memperlancar arus kendaraan penumpang maupun masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi. Menurutnya, sebelumnya pintu masuk kendaraan menuju pelabuhan antara eksekutif dan reguler berada di jalur masuk yang berbeda, sehingga kerap menghambat kelancaran arus kendaraan masyarakat yang melintas di sekitar pelabuhan. Kita melaksanakan sistem one gate, istilahnya pintu masuk seluruh kendaraan yang akan menyeberang itu melalui satu pintu yang tadinya dua pintu lewat pos 2 reguler. Ini kita coba alihkan melalui pintu eksekutif. Mudah-mudahan dengan begitu aktivitas masyarakat di depan Pelabuhan Merak itu bisa lebih lancar lagi. Pada sistem ini nantinya pintu masuk semua kendaraan penumpang yang akan menyeberang ke Sumatera melalui Pelabuhan Merak diarahkan melalui satu jalur, yakni melalui pintu masuk eksekutif. Kemudian dialirkan dari dalam dermaga menuju masing-masing jalur dermaga pelayanan. Begitu juga dengan kendaraan yang akan menuju dermaga reguler, tidak lagi melalui jalur arteri, tetapi dialirkan dari jalur khusus yang berada di dalam area dermaga eksekutif. Dari Cilegon, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sebanyak 9 WNI yang tergabung dalam misi global Sumut Flotilla 20 kembali tiba di tanah air setelah sebelumnya sempat ditahan militer Israel saat melakukan misi kemanusiaan ke Gaza. Sebelum tiba di Indonesia pada Minggu 24 Mei, mereka sempat dievakuasi ke Istanbul, Turki dan menjalani pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 9 warga negara Indonesia WNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla melalui organisasi Global Peace Convoy Indonesia tiba di tanah air pada Minggu 24 Mei usai sebelumnya menjalani pemeriksaan terlebih dahulu di Turki. Mereka adalah para WNI yang dibebaskan dari penjara Israel usai kapal yang mereka tumpangi disergap pasukan Zionis beberapa waktu lalu. Melalui upaya diplomasi, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri RI berhasil membebaskan dan memulangkan kembali para WNI hingga tiba di tanah air. Kesembilan WNI termasuk sejumlah wartawan media nasional yang menjalankan tugas jurnalistik, yakni Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, serta Andre Prasetyo dari Tempo, dan Heru Rahendro dari iNews. Sementara 5 orang lainnya adalah aktivis Andi Angga, Hendro Prasetyo,
Herman Budianto, Asad Aras, dan Ronggo Wirsanu. Menteri Luar Negeri Sugiono yang turut menyambut ketibaan para WNI di Bandara Soekarno-Hatta mengucapkan rasa syukur dan apresiasi kepada semua pihak yang turut terlibat dalam upaya pemulangan para WNI tersebut. Ia pun kembali menegaskan kecaman pemerintah Indonesia terhadap perlakuan yang diterima oleh para relawan selama dalam tahanan, termasuk tindak-tindak kekerasan yang dinilainya tak dapat dibiarkan. Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Menlu menambahkan kecaman itu juga telah disampaikan di Forum Dewan Keamanan PBB pada 21 Mei lalu. Apresiasi ia sampaikan kepada para peserta yang turut mengikuti Global Sumut Flotilla atas upaya nyata yang diberikan untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina, di mana hal itu juga menjadi bagian dari perjuangan politik luar negeri Indonesia. Dari Tangerang, Banten, Arya Sindiara, Angga, Kantor Berita Antara mewartakan. Perajin tikar Lok Sumawe kembali bangkit usai usaha terdampak banjir. Informasinya hadir sesaat lagi. Usai jeda berikut tetap bersama TA Petang. Terima kasih Anda masih bersama TA Petang, Mitra TA TV. Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan, keris bukan sekedar benda koleksi, melainkan manifestasi peradaban bangsa yang telah diakui dunia melalui UNESCO. Dalam rangkaian peringatan Hari Keris Nasional di Museum Pusaka Jakarta, ia meminta generasi muda turut serta untuk terus melestarikan keris sebagai warisan budaya. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyerukan agar anak-anak muda tertarik dan turut serta untuk terus melestarikan keris sebagai warisan budaya. Dalam rangkaian peringatan Hari Keris Nasional di Museum Pusaka Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Sabtu 23 Mei malam, ia menekankan bahwa keris bukan sekadar benda koleksi, melainkan manifestasi peradaban bangsa. Keris telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda sejak 2005, dan diperbarui pada 2008 dan merupakan bukti otentik peradaban Nusantara yang berakar sejak abad ke-8. Dan juga sekarang ini keris menjadi satu benda yang merupakan benda pusaka, benda adiluhung, juga sebuah karya untuk keris-keris baru. Ini karya adiluhung yang diciptakan oleh maestro-maestro yang ada sekarang, empu-empu yang ada sekarang ya. Mudah-mudahan pameran ini menggugah generasi muda untuk semakin mengapresiasi keris sekali lagi, karena keris sudah menjadi warisan budaya tak benda dunia atau Intangible Cultural Heritage UNESCO. Peringatan Hari Keris Nasional yang jatuh pada tanggal 19 April diisi dengan pameran di Museum Pusaka Taman Mini yang berlangsung dari 23 Mei sampai 28 Juni mendatang. Kedepannya, pemerintah terus melakukan penguatan ekosistem keris, antara lain dengan menyiapkan bursa keris guna mendukung para perajin.
Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, mewartakan. Banjir yang melanda kota Lok Sumawe, Aceh pada November tahun lalu sempat melumpuhkan usaha tikar anyaman milik seorang perajin bernama Umi Salamah. Namun di tengah keterbatasan dan trauma pasca bencana, ia kini kembali bangkit dan meneruskan kerajinan tradisional yang telah digelutinya selama puluhan tahun. Tangan Umi Salamah terlihat lincah menyusun helai demi helai daun pandan duri menjadi tikar anyaman khas Aceh. Perempuan 60 tahun asal desa Kuala, kota Lok Sumawe ini telah menekuni kerajinan tersebut selama 40 tahun. Namun banjir yang melanda wilayah ini pada November tahun lalu sempat membuat usahanya terhenti. Belasan tikar pesanan miliknya rusak terendam air dan lumpur hingga menyebabkan kerugian mencapai jutaan rupiah. Tidak hanya itu, sejumlah tanaman pandan duri yang menjadi bahan baku utama anyaman juga mati terendam banjir. Kini, Umi perlahan mulai bangkit dan kembali menerima pesanan dari berbagai daerah di Aceh. Meski trauma banjir masih membayangi, ia tetap berusaha mempertahankan kerajinan yang menjadi sumber penghasilan keluarganya tersebut. Ahli yang kalau manyam lain ahli tsunami ahli manjir susah bak minta peng. Dalam 1 bulan, Umi mampu menyelesaikan 1 hingga 3 pesanan. Jumlah produksi tersebut terbatas sebab seluruh proses pembuatan masih dilakukan secara manual dan membutuhkan waktu hingga 3 minggu. Adapun harga untuk 1 lembar tikar bervariasi mulai dari Rp60.000 hingga Rp1.200.000 tergantung ukuran dan motif. Saat ini di Desa Kuala terdapat sekitar 20 perajin tikar anyaman. Namun pasca banjir, sejumlah perajin masih belum kembali berproduksi akibat keterbatasan bahan baku. Ya, pengrajin sekarang setelah banjir ini sudah mulai meningkatkan lagi usahanya di bidang anyaman tikar, karena pun agak lambat sedikit karena tikar-tikarnya produksi dari alam sendiri, jadi perlu pertumbuhan kembali yang sudah mati ditanami kembali. Bahkan sekarang semangat ibu-ibu ini luar biasa, saya tengok bahkan produksi-produksinya sudah ada yang laku terjual gitu. Hingga kini, tikar anyaman khas Aceh masih digunakan masyarakat lokal untuk berbagai keperluan, mulai dari alas duduk, tempat tidur, hingga keperluan adat. Di tengah modernisasi produk rumah tangga, para perajin berharap kerajinan tradisional ini tetap bertahan dan terus dilestarikan. Dari kota Lok Sumawe, Aceh, Trifani, Kantor Berita Antara mewartakan. Berarti kena banjir kemarin nggak apa-apa? Wamen Haj cek tenda di Mina untuk pastikan kenyamanan jamaah calon haji. Informasinya hadir sesaat lagi usai jeda berikut ini, tetap bersama TA Petang. Setiap detiknya, dunia kehilangan beberapa titik pohon di hutan. Manusia serakah membuat rusaknya ekosistem hutan sebagai penahan air. Banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen di muka bumi ini. Kurangi konsumsi air, manfaatkan lahan kosong untuk penghijauan. Biasakan buang sampah pada tempatnya. Terima kasih Anda masih bersama TA Petang, Mitra TA TV. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak
meninjau langsung kesiapan fasilitas dan layanan di tenda-tenda Mina, Arab Saudi. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kenyamanan dan keamanan jamaah calon haji Indonesia selama menjalani puncak ibadah haji. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak meninjau kesiapan fasilitas dan layanan tenda-tenda di Mina, Arab Saudi pada Sabtu 23 Mei. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kenyamanan dan keamanan jamaah calon haji Indonesia jelang puncak ibadah haji. Wamenhats juga memantau pembersihan kafling-kafling yang dilakukan kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Setelah memastikan kelengkapan fasilitas tenda, Wamenhats bersama rombongan berjalan kaki dari Markas 12 yang merupakan tenda jamaah calon haji terjauh menuju area pelontaran jumroh. Kita memastikan jumlah tenda sesuai dengan kebutuhan, jadi tidak ada jamaah yang tidak memperoleh tenda dan tempat tidur, tempat istirahat. Kemudian tadi mengecek fasilitas kamar mandi dan toilet. Lebih lanjut, Wamenhats mengatakan pergerakan di Mina membutuhkan ketahanan fisik yang prima karena tidak ada fasilitas kendaraan yang dapat digunakan jamaah. Untuk itu, ia mengimbau jamaah calon haji untuk memaksimalkan waktu luang yang ada sekarang ini untuk beristirahat. Dari Mina, Arab Saudi, Citro Atmoko, Kantor Berita Antara mewartakan. Informasi tersebut mengakhiri TA Petang kali ini dan jangan lupa saksikan siaran TA TV melalui channel digital 29 UHF Jogja dan 30 UHF Semarang. Sampai jumpa, TA TV mantap, masa kini dan tetap berbudaya.